Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Linda selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurina Snakamila dengan NIM 153240010. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil makalah kami sebagai tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Perancangan Prototipe Jembatan Sederhana sebagai Studi Evaluasi Struktur dan Desain. Berikut merupakan list penulis dari, kami, yaitu penulis dari makalah ini. Saya akan mempresentasikan ini dalam 5 babak. Kita akan masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi dari pembuatan makalah ini. Di sini kami menyadari urgensitas dari pembuatan jembatan yang merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam suatu negara, karena dia berfungsi untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh rintangan alami seperti lembah, sungai, ataupun jurang. Dan perancangan prototipe ini dapat menjadi langkah awal dan pendekatan awal untuk mengetahui struktur yang efektif untuk dibuat sebagai jembatan. Mengapa? Karena resiko keamanan jika jembatan ini tidak dibuat secara baik, itu dapat berdampak langsung gitu terhadap masyarakat secara luas, juga terhadap kelangsungan konektivitas wilayah. Dan melihat juga dari keterbatasan sumber daya yang ada, juga tantangan kondisi lingkungan Indonesia, itu menuntut pengembangan desain yang memang adaptif, inovatif, dan keberlanjutan. Maka dari itu, di sini kami melakukan evaluasi perancangan prototipe jembatan sebagai upaya untuk menghasilkan rekomendasi desain jembatan yang sederhana, optimal, dan aplikatif. Maka dari itu, di sini tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, merancang prototipe jembatan sederhana sebagai studi evaluasi struktur dan desain. Yang kedua, menentukan tipe struktur yang paling tepat untuk jembatan sederhana. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh pemilihan material terhadap kekuatan dan keamanan prototipe jembatan dalam berbagai kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya di sini manfaat yang kami harapkan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama berkontribusi dalam pengembangan ilmu teknik sipil, yang kedua dapat menjadi bahan ajar bagi mahasiswa, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya struktur jembatan, dan yang keempat bisa menjadi dasar dan referensi untuk penelitian dalam bidang desain dan struktur jembatan sederhana. Dan maka dari itu, kami membatasi ruang lingkup kajian ini dalam 6 hal yang dapat dilihat di layar. Dalam pembuatan makalah ini, kami pun menggunakan angka berdasar. Yang pertama yaitu berdasarkan dari ASHTO LFD Bridge Design Specification, memuat bahwa struktur jembatan ini perlu memperhitungkan kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban lalu lintas. Lalu selain itu, juga sesuai dengan hukum Newton pertama, bagaimana suatu benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali terhadap gaya total yang memengaruhinya. Dan yang ketiga, dari penelitian Zhou et al. Bahwa desain struktur truss ini mampu untuk mengoptimalkan distribusi gaya aksial, baik tekan maupun tarik, sehingga momen lentur dapat diminimalkan. Maka dari anggapan dasar tersebut, kami pun membuat hipotesis bahwa prototipe jembatan sederhana yang dirancang dengan tipe struktur dan material yang sesuai berdasarkan prinsip yang ada, maka prototipe tersebut mampu menunjukkan kinerja struktur yang optimal dalam menanggung beban, serta tetap stabil meskipun ada perubahan kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan, kayak menggunakan metode kombinasi komparatif dan eksperimen, dan juga teknik pengumpulan data yang menggunakan studi literatur dan observasi. Kita akan masuk pada bab 2 teori dasar. Jembatan itu adalah sebuah struktur bangunan yang memungkinkan jalur transportasi melintasi sungai, saluran air, lembah, atau jalan lain yang memiliki perbedaan ketinggian permukaan. Fungsinya itu untuk mendukung arus lalu lintas secara optimal. Aspek utama yang dipertimbangkan yaitu aspek lalu lintas, aspek teknis, dan aspek estetika. Lalu selanjutnya aspek pendukung yang juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan jembatan ini, yaitu struktur bangunan bawah, struktur bangunan atas, geometri, dan kondisi tanah. Jenis-jenis struktur jembatan itu ada berbagai macam, ada jembatan lengkung, arch bridge, jembatan balok, beam bridge, dan jembatan rangka, truss bridge.
Lalu selanjutnya terdapat bagian-bagian jembatan, yaitu yang pertama struktur atas atau superstructure, terdiri dari trotoar, peninggian trotoar, slab lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma, ikatan pengaku, dan tumpuan. Lalu selanjutnya yang kedua ada struktur bawah atau substructure, terdiri dari abutmen, pilar, dinding belakang, dinding penahan, dan dinding sayap. Gambarnya dapat dilihat di samping. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, perancangan prototipe jembatan sederhana. Berikut merupakan alur perancangan dari pembuatan jembatan ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah di lapangan, lalu selanjutnya dirumuskanlah masalah yang akan diselesaikan, lalu selanjutnya perumusan tujuan, selanjutnya ada studi literatur, lalu selanjutnya perumusan ide, yang kemudian kita menganalisis apakah ide struktur yang kami rumuskan itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika belum, maka kami akan melakukan studi literatur kembali dan kembali ke bagian studi literatur. Jika sudah, maka kami akan lanjut dalam penentuan ide realisasi, persiapan material dan alat, pembuatan jembatan dengan struktur terpilih, dan selanjutnya evaluasi pembuatan dengan struktur terpilih. Maka dari itu, dari alur perencanaan tersebut, dari studi literatur yang kami buat, kami pun menentukan tipe struktur yang akan dibuat. Dari pretras, warentras, dan beam bridge, terdapat 3 hal yang menjadi bahan pertimbangan kami. Yang pertama, efisiensi dalam menopang beban vertikal terpusat. Kami menilai bahwa pretras adalah yang paling mampu dan memang satu-satunya yang mampu menopang beban vertikal terpusat, sedangkan warentras dan beam bridge tidak bisa. Lalu selanjutnya dari sisi biaya, pretras lebih mahal dari warentras tapi fleksibel. Yang kedua, warentras lebih murah dari pretras dan beam bridge paling murah dengan bahan yang sederhana. Lalu selanjutnya dari sisi kemudahan konstruksi, warentras memang mempunyai kerumitan yang paling tinggi, selanjutnya pretras, dan yang paling sederhana yaitu beam bridge. Maka dari ketiga perhitungan di atas dan dari prioritas kami untuk membuat struktur yang memang kuat untuk menahan beban, maka kami memilih struktur pretras sebagai desain struktur kami. Berikut merupakan desain prototipe jembatan yang kami akan buat. Di sini terdapat gambar teknik dari tampak samping, tampak bawah, tampak atas, dan tampak depan. Untuk dimensinya kami membuat 80 kali 20, dan untuk bahan yang kami pakai yaitu kayu balsa, stik es krim kayu, dan triplek kayu, dan lem. Berikut merupakan kebutuhan material dan biaya yang kami keluarkan untuk pembuatan jembatan ini. Tantangan yang kami temukan yaitu pemilihan desain struktur yang paling optimal sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan biaya, sedangkan tantangan dalam pembuatannya yaitu bagaimana struktur pretras membutuhkan tingkat ketelitian yang cukup tinggi, juga penggunaan alat yang terbatas. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait bab terakhir yaitu bab 4, simpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan di makalah ini, yang pertama, prototipe jembatan pretras dirancang, dirakit, dan diuji secara sistematis untuk mengevaluasi kekuatan struktur dan materialnya. Yang kedua, pretras dipilih karena efisien, stabil, mudah dirakit, dan optimal untuk beban terpusat sesuai kebutuhan proyek. Yang ketiga, kayu balsa dan stik es krim dipilih sebagai material prototipe karena mempunyai karakteristik yang cocok dalam berbagai kondisi lingkungan, terbukti dari pengujian jembatan yang dapat menahan beban hingga 5 kilogram. Maka dari itu, di sini kami memberikan saran untuk mmm, membuat makalah ini lebih baik. Yang pertama, penggunaan studi literatur yang lebih luas. Yang kedua, dilakukan simulasi atau perhitungan beban sederhana sebelum pembuatan prototipe. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam pengukuran dan pemotongan bahan. Dan yang keempat, alokasi anggaran yang lebih fleksibel. Maka selanjutnya dapat dilihat pada lampiran, terdapat foto tambak jembatan dari atas, depan, belakang, samping, dan bawah. Lalu selanjutnya juga dilakukan uji coba beban setelah dari proses pembuatan ini dan mampu menahan beban sebanyak 45 kilogram. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.